Halo rekan-rekan mahasiswa hukum dan para pembelajar sejati. Seneng banget bisa ketemu Anda semua di sesi eksplanasi akademik kita kali ini. Hari ini, kita bakal bongkar satu subjek yang, jujur aja, ini fondasi paling absolut dari semua ilmu hukum yang lagi Anda pelajari, yaitu filsafat hukum. Kita nggak cuma mau ngafalin pasal ya, kita bakal kaji fondasi sosiologisnya, ruang lingkupnya, dan ngebedah apa sih sebenarnya manfaat filsafat hukum ini buat nalar kritis kita semua. Yuk, siapkan pemikiran Anda, kita mulai perjalanan akademik yang seru ini. Oke, langsung aja. Ini dia agenda paparan kita hari ini. Kita mulai dari ruang lingkup, terus masuk ke pendekatan sosiologis, karakteristik berpikir, pandangan para ahli, manfaatnya, dan ditutup dengan daftar pustaka. Kita masuk ke bagian pertama, ruang lingkup filsafat hukum, di mana kita bakal memahami dasar dari ilmu hukum itu sendiri. Nah, penting banget buat disadari kalau filsafat hukum ini bukan sekadar cabang ilmu biasa loh. Ini ibaratnya induk dari semua disiplin yuridik. Filsafat hukum ini berani nanya hal-hal yang paling dalam soal realitas hukum. Kalau ilmu hukum positif kan biasanya cuma nanya, apa sih hukumnya buat kasus ini? Nah, filsafat hukum tuh menukik jauh lebih dalam. Ia mempertanyakan, kenapa sih hukum itu mengikat? Apa sebenarnya makna keadilan di balik teks itu? Dan gimana struktur dasar dari kenyataan hukum? Jadi, ini tuh benar-benar eksplorasi radikal sampai ke akar-akarnya. Lanjut ke bagian 2, kita punya pendekatan sosiologis dalam hukum, atau yang sering disebut sociological jurisprudence. Gini, hukum itu kan nggak pernah jatuh dari langit atau ada di ruang hampa ya. Hukum itu beroperasi di tengah masyarakat yang hidup dan terus bergerak. Makanya, perbandingan di sini krusial banget. Kalau kita cuma pakai kacamata dogmatika hukum, kita bakal ngelihat hukum cuma sebagai teks hitam di atas putih yang kaku banget. Tapi kalau kita pakai pendekatan sociological jurisprudence, kita jadi sadar kalau hukum yang baik itu justru yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini membalik cara pandang lama kita, bukan masyarakat yang dipaksa ikut teks, tapi nilai masyarakatlah yang harus jadi jiwa dari hukum itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian 3, karakteristik berpikir filosofis. Ini penting banget buat ngebentuk pola pikir Anda sebagai mahasiswa. Buat bisa sampai ke level kedalaman pemahaman tadi, pastinya butuh perangkat pikir khusus dong. Nah, yang menarik banget dari 4 pilar di layar ini adalah gimana mereka saling melengkapi buat ngebangun kapasitas otak seorang ahli hukum yang benar-benar tajam. Anda dituntut buat mikir secara holistik alias menyeluruh, lalu mendasar sampai ke akar masalahnya. Gak cuma itu, harus spekulatif tapi tetap ilmiah dan terarah untuk nyari inovasi, plus reflektif kritis supaya kita selalu mengevaluasi kebenaran dari setiap solusi yang ada. Coba kita bedah 2 yang pertama dulu ya. Berpikir holistik itu maksa kita buat open-minded dan menghargai pandangan dari disiplin ilmu lain. Percaya deh, ini ampuh banget buat ngebunuh arogansi akademik yang kadang suka menjangkiti para sarjana hukum. Terus, berpikir mendasar, itu artinya Anda nggak bakal cepat puas cuma dengan baca pasal. Anda pasti bakal ngulik dan ngebongkar kenapa sih pasal ini dibuat dan nilai apa yang sebenarnya pengen dilindungi. Nah, kenapa sih ini semua penting banget? Hati-hati, ada bahaya laten nih rekan-rekan. Kalau Anda nanti lulus tapi nggak punya kapasitas berpikir filosofis ini, wah, Anda bisa terjebak jadi apa yang disebut la bouche de la loi. Atau gampangnya cuma jadi corong undang-undang. Anda cuma bakal jadi pembaca teks mekanis yang ngebela siapa aja yang menang secara formalistik, tapi malah buta sama sekali terhadap keadilan yang substansial. Sayang banget kan? Oke, masuk ke bagian 4, pandangan para ahli hukum tentang fundamental questions. Biar kita nggak kejebak sama bahaya tadi, yuk kita dengerin pandangan pelopor hukum progresif kita, Profesor Satchipto Raharjo. Buat beliau, fokus utama filsafat hukum itu ada di pertanyaan-pertanyaan yang super elementer. Beliau negesin banget kalau kita tuh harus selalu nanyain ulang hakikat mutlak dari hukum, dan kenapa sih kita sebagai manusia ngerasa terikat banget sama hukum itu? Beda lagi nih sama rumusan dari sarjana hukum Utrecht yang langsung to the point. Beliau langsung nyambungin eksistensi hukum sama keadilan. Jadi menurut beliau, kita sama sekali nggak bisa nentuin apakah suatu hukum itu baik atau buruk kalau kita nggak pakai keadilan sebagai tolak ukurnya. Masuk akal banget kan? Profesor Lili Rashidi makin memperluas point of view kita. Beliau masukin dinamika kekuasaan ke dalam kajian ini. Pertanyaannya kayak gini, apa sih yang bikin negara punya legitimasi buat nyabut kemerdekaan atau ngehukum orang? Nah, dari sini kelihatan jelas kalau hukum itu ternyata erat banget kaitannya sama nilai sosial budaya dan tentunya otoritas dari negara. Dan kutipan dari Kusumadi Pujusowojo ini benar-benar ngegambarin inti argumen kita dari tadi.
Pertanyaan raksasa kayak apa tujuan hukum atau apa itu keadilan, itu sifatnya terlalu mendasar. Saking mendasarnya, mustahil pertanyaan itu bisa dijawab kalau Anda cuma ngandelin ilmu pengetahuan hukum dogmatis doang. Intinya, Anda mutlak butuh filsafat hukum. Kita sampai di bagian 5, manfaat mempelajari filsafat hukum. Ada manfaat ideal, praktis, dan real. Setelah ngulik teori-teori tadi, pasti muncul pertanyaan kan? Terus, manfaat konkretnya buat saya apa? Kalau dari literatur, manfaatnya itu ada 3 level. Pertama, manfaat ideal, di mana Anda dapat pemahaman mendalam tentang eksistensi kemanusiaan itu sendiri. Kedua, manfaat praktis. Ini yang bikin Anda bisa menggali potensi buat nyiptain kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dan yang ketiga, manfaat real. Ini ngasih Anda kebijaksanaan mental, biar Anda bisa nerima sekaligus ngevaluasi realitas hukum masa kini dengan kepala yang dingin dan pikiran yang jernih. Kalau Anda udah nguasain manfaat-manfaat tadi, skill berpikir kritis dan holistik Anda otomatis bakal meroket. Anda nggak cuma jago ngejelasin hukum positif aja, tapi Anda jadi bisa nganalisis isu hukum secara rasional, mensistematisasi teorinya, menginterpretasi landasan di baliknya, dan yang paling penting nih, Anda bakal mampu nemuin alternatif solusi buat kasus-kasus hukum yang paling ribet sekalipun di dunia nyata. Pada akhirnya, semua kapasitas kritis yang capek-capek Anda asah ini bakal bermuara ke satu pemahaman agung. Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Jadi, semua kajian filosofis yang Anda pelajari ini tujuannya cuma satu kok, yaitu mengoptimalkan kebijaksanaan Anda demi menjaga harmoni sosial dan ngebela kemanusiaan yang beradab. Terakhir, bagian 6, penutup dan daftar pustaka. Nggak terasa kita udah di penghujung materi nih. Sebelum saya akhiri, saya mau mempertegas kalau paparan ini adalah bahan pengajaran akademik resmi yang disusun secara khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum. Sesi eksplanasi online ini emang didesain biar bisa Anda akses kapan aja, dan harapannya bisa jadi referensi utama yang solid banget buat teman-teman pembelajar hukum dimanapun Anda berada. Di layar ini ada beberapa daftar pustaka kunci yang jadi referensi utama. Buku-buku dari begawan hukum kayak Prof. Satjip Toraharjo, Prof. Lili Rachidi, dan Bapak Darji Darmodi Harjo ini wajib banget ya masuk ke reading list Anda kalau mau memperdalam kajian teoritis ini lebih jauh lagi. Nah, sebagai penutup sesi eksplanasi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan berat buat Anda renungin. Misal nih, suatu saat nanti Anda dihadapin sama hukum positif tertulis yang secara terang-terangan malah nindas keadilan masyarakat. Apakah Anda, sebagai calon penegak hukum, bakal cari aman berlindung di balik aturan formal dan cuma jadi corong undang-undang? Atau Anda punya keberanian filosofis buat maju di garis depan sebagai pembela hukum yang hidup? Pilihan Anda itulah yang nantinya bakal nentuin wajah keadilan di negeri ini. Terima kasih udah terus menyimak, asah terus nalar kritis Anda, dan sampai jumpa di sesi eksplanasi akademik selanjutnya.